lupa atau yang waktu itu belum menyimak gitu, kemudian bisa tahu oh dosen ini mengajukan topik ini atau mengusulkan topik ini gitu ya. Nah, bagi yang uh, berminat dengan salah satu topik yang dibawakan dosen itu juga bisa langsung menghubungi dosen yang bersangkutan seperti yang dilakukan Pak Ilham tadi. Terus bisa mulai ini ya menyiapkan tulisannya dan tugas-tugas ke depan dari mata kuliah ini itu semua nanti terkait menjurus ke arah topik yang akan disusun gitu ya. Jadi lebih cepat lebih baik kalau udah tahu topiknya sekarang kan berarti nanti tugas-tugasnya semua ke arah sana gitu. Tapi yang terjadi dengan beberapa orang ya semester kemarin itu ada ini waktu awal tugas pertama nih belum tahu apa-apa nih, belum tahu jadi dia ngasal gitu ya untuk membuat refleksi dua ya. Refleksi dua itu membuat kanvas model penelitian, dia ngasal dulu nih bikinnya karena belum ada topik, belum ada ide, yang penting bikin dulu gitu. Nah, karena ngasal akibatnya kan nggak matang ya. Akibatnya lagi apa? Waktu dia udah punya topik yang pas, yang fix dia mau ambil, itu dia harus ulang lagi dari awal gitu. Nah, tapi kalau dari awal kalian sudah punya topik yang fix mau kalian ambil, kan kalian bisa menyusunnya perlahan-lahan gitu ya. Mulai dari tugas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai jadi itu tanpa perlu switch topik, nggak perlu ulang lagi dari depan gitu. Oke, dan itu nanti ujung-ujungnya kalian untuk tugas mata kuliah hari ini itu adalah refleksi dua ya. Refleksi duanya adalah membuat RMC. Nah, RMC itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi saya akan mulai share uh, screen ya, share screen. Ya, eh, jadi hari ini topiknya diberi judul penggalian ide penelitian dan penulisan karya ilmiah karena penggalian ide penelitian ini satu hal yang gampang-gampang susah gitu. Kalau dari awal sudah memikirkan ide penelitian memang ya jadi rasanya jadi ini ya gampang ya. Tapi kalau belum atau nggak pernah melakukan refleksi gitu ya agak bingung ya untuk memulai mau ide yang mana dari mana gitu ya. Nah, sebenarnya mendapatkan ide penelitian itu bisa saja berasal dari kalian punya proyek sebelumnya misalnya. Proyek dari mata kuliah tertentu yang kemudian kalian rasa ini bisa nih buat dikembangin gitu ya. Atau bisa juga dari banyak membaca hasil penelitian orang lain yang biasanya dituliskan dalam bentuk paper-paper ilmiah ya, itu baca dari paper. Dari sana akan dapat ini ya ide gitu. Nah, jadi di mata kuliah ini juga kalian akan diajak untuk bagaimana belajar untuk mendapatkan ide, kemudian belajar untuk mengetahui research gap gitu ya dari penulisan dari tulisan-tulisan orang lain. Gitu. Itu yang nomor satu ya untuk mendapatkan ide penelitian yang akan kalian jalankan. Nah, penulisan karya ilmiah itu adalah tahapan berikutnya itu ya hasil dari melakukan penelitian kita tuliskan dalam laporan, dalam paper, dalam jurnal. Nah itu baru itu nomor dua lah ya gitu. Yang penting sekarang gimana merumuskan idenya dulu. Nah masalahnya adalah mungkin masih bertanya-tanya gitu. Kalau saya bikin begini boleh nggak ya? Begitu boleh nggak ya? Yang ini bisa diterima nggak? Yang ini akan ditolak apa tidak gitu ya topiknya gitu. Nah nggak ada batasan yang tepat gitu ya.
judul yang akan diterima adalah judul yang seperti ini gitu. Nggak ada, sebenarnya tidak ada rumusannya gitu. Karena ide itu bisa macam-macam gitu. Kalau dibatasi malah nanti kalian jadi nggak itu ya nggak kreatif gitu ya. Tapi yang pasti karena kalian ini adalah mahasiswa informatika ya tentu saja penelitiannya harus berada dalam lingkupnya bahasan informatika gitu. Sehingga apa? Dari sisi metodologi, dari sisi metode, algoritma yang dipakai itu adalah algoritma-algoritma yang komputasional yang nantinya bisa dipecahkan dengan proses komputasi dengan menggunakan komputer, menggunakan mesin begitu ya. Harus seperti itu gitu ya. Jadi kalau mengenai bidangnya sendiri mau di bidang apa, nah itu bisa di mana aja itu selama solusi ya masih menggunakan teknik komputasi gitu. Misalnya saya mau menyelesaikan persoalan uh, tentang cuaca gitu ya. Nah, itu kan bukan bidang kita ya, cuaca. Itu kan bidangnya orang-orang meteorologi dan geofisika. Itu kita nggak pernah belajar tuh di informatika tentang cuaca, tentang perilaku alam gitu ya, nggak pernah. Nah, boleh nggak ambil topik seperti itu? Nah, itu sebagai objeknya gitu. Tetapi metodenya kita pakai metode yang kita pelajari selama kalian kuliah di informatika gitu. Ya, batasannya seperti itu sih. Kemudian juga batasan lain adalah uh, kedalamannya gitu ya. Jangan sampai nih kalian terlalu dangkal sehingga nanti dikatakan loh, ini cuma levelnya tugas kuliah aja bisa gitu, nggak harus skripsi gitu. Misalnya kalian cuma membangun sebuah sistem gitu ya, terus menggunakan teori ini udah satu, tapi nggak ada unsur penelitian ya, cuma unsurnya mengaplikasikan teori gitu ya ke dalam pembangunan sebuah sistem. Nah itu kurang, itu kayak apa bedanya sama sama proyek mata kuliah studio misalnya gitu ya, apa bedanya sama project mata kuliah web development gitu kalau bikinnya cuma bikin web doang, apa bedanya sama mata kuliah mobile gitu kalau cuma bikin mobile apps gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti di pembangunan suatu sistem atau suatu aplikasi saja tanpa ada telaah atau analisis ilmiahnya. Itu terlalu dangkal untuk level S1. Sebaliknya ada tuh pernah yang kemarin eh, semester 2 semester yang lalu, jadi tepatnya sih tahun lalu gitu ya, tahun lalu dia ambil salah satunya itu eh, topiknya terlalu wow gitu ya, terlalu luas. Jadi dia mau mikirin tentang politik, habis politik terus situasi ekonomi, terus habis itu dampaknya terhadap budaya gitu kan, banyak banget tuh. Terus pakai metode machine learning gitu. Nah, metode machine learningnya pun dia bandingin gitu, bandingin beberapa metode gitu. Nah, itu bukannya nggak boleh gitu, tapi itu terlalu sulit gitu kalau diukur untuk level S1 gitu ya. Jadi kita ingatin gitu ya, kami para dosen mengingatkan dia, itu boleh tapi simpen dulu ide kamu. Jadi kamu pilih aja sebagian kecil dari ide kamu buat dikerjakan buat skripsi ini, itu rasanya lebih reliable dan masuk akal dan untuk dikerjakan dalam 1 semester ketimbang yang semuanya mau kamu kerjakan. Itu kalau kamu masih punya cita-cita itu, gunakanlah itu buat nanti kamu S2, kamu S3 gitu ya. Jadi tetap harus dijaga ini ya tingkat kesulitannya ya gitu, jangan terlalu mudah, jangan terlalu sulit juga gitu. Itu ukuran sebuah skripsi bisa diterima atau ditolak gitu ya, idenya gitu. Nah, oke, tapi sebelumnya harus tahu dulu yang namanya penelitian yang kayak apa kan. Kan tadi dibilang nggak boleh kalau cuma ngerancang aplikasi, harus ada unsur analitiknya, unsur penelitiannya. Nah, penelitian yang seperti apa? Nah, di sini gambarnya ada pohon ya, banyak cabangnya. Ya, penelitian itu sebenarnya seperti mencoba merunut cabang-cabang dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau selama ini kalian mungkin di kuliah di kelas tertentu itu kan fokus ya, misalnya mata kuliah cloud gitu ya, cloud
teknologi. Nah, kalian fokusnya adalah bagaimana menggunakan teknologi cloud. Ya, pertama mengenal dulu teknologi cloud itu sebenarnya kayak gimana sih cara kerjanya gitu. Gimana cara memanfaatkannya. Mulai dari sebagai user maupun sebagai developer, gimana cara mengoptimalkan, gimana caranya melakukan virtualisasi dan sebagainya di cloud gitu ya. Nah, fokusnya tapi ke cloud semua gitu kan, fokus gitu, nggak nyambang kemana-mana gitu. Nah, begitu penelitian, kita kan nyambang, gimana kalau pakai metode ini, gimana kalau dibandingin dengan metode ini, gimana kalau diterapin di bidang ini, di bidang itu gitu ya. Ada unsur penelitian. Nah, salah satu unsur penelitian tuh membandingkan antara satu metode dengan metode lain. Nah, itu penelitian. Ya, jadi boleh dibilang topik yang kalian bakalan diterima itu kalau minimal ada dua kata kunci loh masuk di dalam judul kalian gitu ya. Nggak cuma satu kata kunci aja. Untuk kemudian diaplikasikan dalam suatu persoalan tertentu. Nah, penelitian diawali dengan masalah atau pertanyaan yang memerlukan jawaban atau penyelesaian. Itu secara umum ya. Nah, artinya dalam mencari ide penelitian untuk skripsi, kalian harus cari masalah. Gitu ya, bukan cari-cari masalah ya, tapi cari masalahnya, lihat di sekitar kita ada persoalan apa atau ada gap apa yang bisa kita cari jawaban atau solusinya, penyelesaiannya. Itu. Nah, catatan berikutnya adalah untuk menjawab atau menyelesaikan persoalan itu diperlukan langkah-langkah yang sistematis. Kalau langkahnya bukan sistematis, bukan penelitian namanya. Gitu. Kalau penelitian pasti sistematis. Karena mengikuti urutan yang jelas, metodologi yang jelas. Jadi nanti harus bisa nyebutin metodologinya apa gitu ya. Kemudian dengan tujuan yang jelas. Dan berada dalam kerangka ilmu tertentu. Nah, kalau kita orang informatika ya berarti harus pakai kerangka ilmunya informatika gitu ya. Meskipun aplikasinya di bidang lain, misalnya bidang peramalan cuaca tadi, misalnya bidang finance lah, misalnya bidang kesehatan, bidang apapun itu, tapi kerangka ilmunya tetap informatika untuk menyelesaikan langkah-langkah sistematis tadi gitu. Nah, ini definisi lain menurut Lady ya. Penelitian adalah proses mengumpulkan menganalisis dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis. Oke, artinya ada informasi atau data dulu nih, tapi belum diartikan nih, harus kita terjemahkan dulu supaya dapat sesuatu gitu ya, dapat knowledge baru gitu. Nah, ini kan definisi dari data mining sebenarnya, data science and knowledge discovery gitu ya. Nah, tapi dikatakan di sini secara sistematis lagi, berarti ada langkah-langkah yang jelas, ada metodologi yang pasti, yang terstruktur. Ya. Dengan tujuan apa? Untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian kita. Nah, harus ada kata menarik perhatian dulu, gitu. Karena kalau nggak menarik perhatian, buat apa kalian teliti, gitu ya. Jadi, berangkatlah dengan topik yang memang kalian tertarik di dalamnya. Jangan mengerjakan topik, memilih topik hanya karena terpaksa. Gitu. Ini pernah terjadi gitu ya di ya kakak-kakak tingkat kalian yang mungkin skripsinya terpaksa extend 1 semester, 2 semester gitu. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya dia waktu pilih topik pertama kali itu topik yang seadanya atau yang asal dulu lah, yang penting ada gitu. Dan ada yang juga karena, wah saya nggak punya ide nih, benar-benar nggak punya ide, jadi saya ambil aja topik penelitian dari yang ditawarkan dosen. Nah, tapi masalahnya yang ditawarkan dosen itu dia salah pilih juga. Dia nggak pilih yang dia suka gitu. Nah, karena namanya udah nggak tertarik ya sebenarnya ya, ya mau mulai juga susah gitu ya. Nah, jadi pilihlah yang menarik perhatian kalian. Mungkin satu faktor lagi adalah pilihlah yang ditawarkan oleh dosen tertentu yang dimana dosen itu selama ini kalian cocok gitu ya sama dosen itu. Atau paling nggak kalau ketika kalian, mungkin nggak ada yang nggak cocok ya, tapi kalian nggak pernah berantem sama dosen itu gitu ya, maksudnya gitu ya. Terus kalian selama belajar sama dosen itu, kalian mudah paham misalnya gitu.
Nah, itu juga pengaruh gitu. Karena ada nih yang salah pilih dosen juga nih. Nah, setelah dia gagal, extend, ditanya nih, saya tanya nih, kenapa kok sampai kayak gitu? Dia bilang, sebenarnya saya takut itu setiap kalau mau bimbingan saya gemeteran. Loh, kenapa ya? Saya merasa Bapak itu galak gitu. Nah, karena udah punya pandangan seperti itu, jadi ada apa barrier yang membuat nggak mau maju. Itu kan mental barrier, apa penghalang secara mental. Padahal sebenarnya kalau dia maju nggak akan dimarahin juga gitu ya, nggak akan digigit kan, nggak akan ya itu ketakutan pribadi aja gitu ya. Jadi pilihlah yang inilah kalian sukai gitu ya topiknya, dan pilihlah dosen yang cocok juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dosen pembimbing itu emangnya boleh milih gitu ya, mungkin kalian nanya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian milih topik yang ditawarkan oleh dosen, nah, otomatis dosen pembimbingnya pasti dosen itu kan, karena dia yang punya topik, dan itu berarti kalian terlibat menjadi bagian dari penelitian beliau gitu. Secara nggak langsung pilih dosen juga gitu ya, pilih topik jadi pilih dosen. Nah, tetapi kalau kalian nggak pilih topik dari dosen, kalian punya ide sendiri, itu kalian nanti akan dipilihkan untuk dosen pembimbingnya sesuai kompetensi. Tetapi sebelum ditentukan, ada mekanismenya, kalian boleh usul, boleh mengusulkan mau dibimbing oleh dosen siapa. Usulannya ada 3 biasanya ya, Pak Felix suka buka 3 kesempatan gitu ya, 3. Nanti akan dipilih sama Pak Felix, diatur berdasarkan ini lot juga ya, supaya nggak numpuk bebannya di satu dosen tertentu aja. Itu semua pasti kebagian aneh gitu ya. Jadi pasti ada yang jatuhnya ke pilihan ketiga gitu. Ada yang mungkin jatuh ke pilihan pertama dan sebagainya gitu ya. Itu ngomong-ngomong soal pemilihan dosen pembimbing ya gitu. Oke, ini definisi lain ya tentang penelitian dari Grinnell ya. Penelitian adalah sebuah pertanyaan terstruktur yang memanfaatkan metodologi saintifik yang dapat diterima untuk menyelesaikan persoalan. Jadi sama ya, selalu ada masalah, ada pertanyaan, diselesaikan gitu ya, solve problem, tapi metodenya harus metode ilmiah, saintifik yang dapat diterima. Dan kemudian ujung-ujungnya juga create knowledge baru, menciptakan pengetahuan baru yang dapat diterapkan secara general. Jadi artinya bisa diterapkan juga di bidang lain yang sejenis, nggak hanya di bidang itu aja. Gitu. Misal nih, kalau kalian memilih membuat aplikasi gitu ya, skripsinya nih membuat aplikasi apa ya untuk penyediaan rantai pasok ya, untuk pengelolaan rantai pasok barang di toko gitu ya, dengan kalian nyebutin toko XYZ gitu. Di mana toko XYZ itu tokonya siapa? Tokonya orang tua kalian. Nah, itu sebenarnya nggak bisa diterima itu sebagai topik skripsi. Kalau jadi proyek kuliah boleh. Kenapa nggak bisa diterima? Karena toko XYZ ini kan nggak general, toko ini spesifik. Jadi apa yang kalian terapkan di sana, metode-metodenya, itu nantinya hanya sesuai dengan si toko XYZ aja gitu. Nah, tapi beda halnya kalau kalian menerapkan itu di toko apa? Toko sembako gitu. Umum ya itu. Studi kasusnya baru di toko XYZ. Nah, itu boleh gitu ya, seperti itu. Karena bisa diaplikasikan juga, applicable juga buat toko-toko sembako sejenis gitu. Nah, tapi balik lagi, jangan cuma bikin toko ya, jangan bikin aplikasi toko doang ya, itu tadi cuma contoh gitu ya. Nah, kalau bikin aplikasi jual beli, inventory, itu jatuhnya nanti akan ke anak sistem informasi gitu ya. Jadi mungkin kalau anak informatika ngajuin topik seperti itu, ditolak mentah-mentah gitu ya. Kecuali kalian mau menerapkan apa, ada AI-nya lah untuk persediaan barangnya dan sebagainya gitu. Kita fokus ke AI-nya gitu, bukan fokus ke proses bisnis dari toko itu kan gitu.
Kalau untuk ngomongin proses bisnis itu porsinya ada isi, gitu ya. Oke. Jadi penelitian itu kesimpulannya apa? Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Nah, upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti itu sendiri, ya. Nah, mencari di sini itu artinya mencari jawaban dari permasalahan yang dapat berarti menemukan atau menguji jawaban yang relevan. Tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi saat ini, bukan kemarin gitu ya, saat ini. Harus up to date ya. Kemudian penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Jadi metodenya harus jelas, bukan metode yang coba-coba ya, tapi metode yang memang secara teoritik itu sudah terbukti kebenarannya, udah dipakai juga di bidang yang lain atau di dalam persoalan lain. Nah, sekarang kita mau pakai, kita mau terapkan metode yang sama pada persoalan yang kita angkat. Gitu. Nah, kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan apakah metode itu tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau iya, berarti ini ada satu kebenaran baru yang kita peroleh. Nah, kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran ilmiah, karena untuk membuktikannya menggunakan metode ilmiah. Nah, sampai sejauh ini rasanya sudah mulai jelas ya, gitu. Unsur-unsur penelitiannya seperti apa ya. Nah, hasil penelitian itu berupa karya ilmiah, bisa disajikan dalam bentuk skripsi, ya itu salah satu laporan penelitian kan ya, makalah, paper gitu ya, laporan penelitian, buku-buku ilmiah atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan. Jadi nanti luaran kalian, outcome kalian itu selain laporan skripsi ada satu lagi yaitu bikin paper juga. Paper ini isinya adalah semacam ringkasan atau sinopsis dari skripsi. Jadi jumlah halamannya paling 4-6 halaman lah. Yang isinya merangkum skripsi itu. Nah, tapi fokusnya ke skripsinya dulu lah ya. Kalau paper itu tujuannya memang nanti untuk dipublish di jurnal ilmiah dan sebagainya itu. Itu tidak jadi satu syarat mutlak untuk kelulusan ya. Yang penting sidangnya lulus gitu ya. Kalau sampai papernya dibuat di jurnal itu kan butuh proses ya, butuh waktu biasanya ya. Biasanya itu dilakukan setelah kalian lulus malah. Kalau untuk orang mahasiswa S2, S3, nah itu jadi syarat harus publish dulu papernya baru boleh sidang gitu ya. Nah, kalau S3 malah ada syaratnya nggak cuma satu, bisa 3 paper gitu ya, yang internasional, yang terindeks gitu ya. Kalau untuk S1 nggak ada syarat yang seberat itu, yang penting skripsinya jadi gitu ya, nanti papernya dibuat aja, nanti biasanya yang mengurus sampai paper itu disubmit itu dosennya setelah dipoles ya, karena seringkali hasilnya belum siap untuk dipublikasikan ya. Oke, nah ini siklus penelitian. Berangkat dari mana? Biasanya berangkat dari ada masalah ya. Masalah yang belum dipecahkan, kemudian kita definisikan penelitian ini tujuannya apa. Ya, tujuannya pasti memecahkan masalah ini kan. Kemudian kita rumuskan masalahnya, ya, menjadi sub-sub masalah. Sebenarnya masalahnya apa aja sih, gitu ya. Tentukan hipotesis untuk menjawab pertanyaan ini, cari data pendukung, kemudian interpretasikan data. Siklusnya seperti itu. Oke, ditinjau dari jenis-jenisnya, itu ada yang ini ya, pure research. Itu jenis penelitian yang mengarah kepada pembangunan suatu metode, atau sebuah instrumen, atau alat ukur. Jadi ini benar-benar kayak bikin sesuatu yang baru, gitu, pure research itu. Ya, dari yang belum ada, jadi sesuatu yang ada baru gitu, kayak bikin metode baru, bikin algoritma baru, bikin rumus baru, formula baru, resep baru gitu ya, atau rangkaian baru gitu ya, yang belum ada sebelumnya. Sementara yang kedua, applied research, ini penelitian yang mengaplikasikan suatu teori atau metode yang sudah ada, bukan baru gitu ya.
teori, metodenya udah ada, terus kita terapin pada sesuatu yang belum pernah dicoba metode itu, gitu ya, pada situasi tertentu atau masalah tertentu. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya, hasilnya berupa kesimpulan. Apakah metode ini jika diterapkan pada situasi seperti ini bisa nggak menyelesaikan masalah? Gitu. Kalau yang pure research kan hasilnya ya berupa ada rumus baru, metode baru, ada alat baru gitu. Gitu ya. Nah, ditinjau dari bentuk research-nya, ada yang sifatnya descriptive research. Itu mendeskripsikan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena gitu ya, layanan, program. Biasanya ini dilakukan di topik-topik penelitian ilmu sosial, bukan ilmu kita ya jadinya ya. Biasanya ada komunitas yang dijadikan objek penelitian. Terus penelitinya akan mencari data di sana, mungkin melakukan survei dan sebagainya untuk mencari pendapat responden gitu. Kemudian nanti dideskripsikan hasilnya gitu. Pakai statistik dan sebagainya gitu ya. Contohnya melihat bagaimana sikap mahasiswa terhadap kualitas pengajaran. Nah, mahasiswanya kan diminta mengisi kuesioner gitu ya, seperti itu. Kemudian melihat tipe layanan yang dapat disediakan oleh suatu agen pada komunitas tertentu, atau mencari sebenarnya kebutuhan dari suatu komunitas itu apa, dan lain-lain. Ini bidangnya ilmu sosial semua ya. Nah, eh, buat teman-teman yang mungkin di peminatan data science, sebenarnya mungkin saja datanya bisa berasal dari data-data di bidang sosial, itu nggak masalah sih. Misalnya data psikologi gitu ya, data ekonomi nggak masalah gitu ya. Itu kan objeknya. Nah, tetapi metodenya kan tetap pakai metode ini, data science, machine learning dan sebagainya ya. Tetap pakai informatikanya pasti dipakai gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya correlational research. Nah, kalau ini jenis research yang bertujuan untuk melihat korelasi. Korelasi itu hubungan, ya, menemukan hubungan atau menentukan hubungan antara dua aspek atau lebih. Melihat apakah ada pengaruhnya nih, perangkat teknologi informasi pada lancarnya pekerjaan di suatu perusahaan tertentu, misalnya. Apakah ada hubungan antara konseling akademik yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik gitu ya terhadap prestasi akademik mahasiswanya. Kalau sering bimbingan sama dosen PA tuh prestasinya naik nggak sih kayak gitu. Nah, itu kan lihat ada hubungannya atau enggak gitu ya. Kalau di bidang marketing misalnya, kalau pakai metode pemasaran tertentu itu bagaimana itu dampaknya. Terus misalnya di bidang kesehatan, hubungan antara pola hidup ya, gaya hidup, pola makan dan sebagainya terhadap resiko serangan jantung misalnya. Tuh. Nah, itu semua kan datanya harus ada dulu sehingga kita bisa melihat dari data yang ada itu hubungannya kayak gimana. Nah, ini juga data science sebenarnya bisa ya melakukan hal ini. Ini tapi sekali lagi contoh-contoh ini cuma contoh sederhana ya, gitu ya untuk menjelaskan tipe-tipe penelitian ini ya. Nggak boleh nanti kalau kalian sampai, oh saya mau skripsinya melihat inilah hubungan antara gaya hidup dan serangan jantung. Ya tidak sesederhana itu juga ya. Jadi kalian boleh aja kalau datanya seperti itu, tapi kemudian pakai metode apa. Nah itu yang dipikirin adalah metodenya gitu ya. Kemudian ada yang tipenya explanatory research. Ini jenis penelitian yang mencoba memberi penjelasan tentang mengapa dan bagaimana suatu hubungan dapat terjadi dalam suatu situasi. Jadi kalau yang ini kan korelasi, nyari ada hubungannya atau enggak gitu. Kalau explanatory untuk mencari, oh ini udah ketahuan ada hubungan, tapi mengapa bisa terjadi hubungan itu? Gitu. Ya melihat lebih jauh lagi, gitu ya, memberi penjelasan mengapa dan bagaimana. Jadi tidak cuma apakah adakah, gitu ya, ada, tapi mengapa dan bagaimana. Contohnya
Nyambung dari ini ya, yang pertama pengaruh teknologi informasi pada pekerjaan misalnya. Nah, ini peran teknologi informasi pada pekerjaan adalah udah ketahuan, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena ada dukungan teknologi informasi. Nah, hubungan udah ketahuan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hal itu dapat terjadi? Atau dibalik nih misalnya, gara-gara pakai teknologi, malah pekerjaannya jadi menurun. Nah, itu kan suatu hal yang perlu dicari. Mengapa? Oh, ternyata gara-gara teknologi informasinya malah disalahgunakan buat hal-hal yang mengganggu pekerjaan. Misalnya malah main TikTok, malah nonton, malah apa gitu ya. Nah, itu kan uh, ada hubungannya ya, korelasi. Korelasional sama eksplanator. Ya. Jika ada hubungan, mengapa? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ada lagi, exploratory research. Nah, ini jenis penelitian yang mengeksplor sesuatu. Jadi dia menekankan pada penyelidikan dan eksplorasi dari sesuatu yang cenderung baru, sesuatu yang belum diketahui atau belum banyak informasi tersedia tentang hal itu. Karena belum banyak informasi, jadi kita bisa gali gitu. Kalau udah banyak informasi di mana-mana di internet ada, buat apa kita explore lagi kan? Gitu. Nah, ini teknologi baru misalnya ditemukan satu teknologi baru. Nah, kalian mencoba mengeksplor fitur-fitur yang ada ini bisa nggak sih diterapin di bidang tertentu kayak gitu. Nah, itu mengeksplor. Ya, contoh ya, ini contoh paling sederhana lah. Dulu beberapa tahun yang lalu lah, pada waktu tablet atau komputer tablet atau iPad gitu ya, atau pad yang lain gitu, itu baru mulai populer. Jadi belum banyak orang punya gitu ya. Orang rata-rata punyanya PC gitu kan, atau laptop. Nah, tablet belum banyak orang punya gitu. Itu pernah dilakukan penelitian. Ini penelitian di bidang ilmu komputer sekaligus bidang ilmu pendidikan gitu. Untuk mengeksplor apakah ya sejauh mana perangkat tablet ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Ya, jadi waktu itu belum zaman COVID belum ya, jadi belum ada sekolah online juga. Gitu. Kira-kira bisa buat apa sih? Itu bukanlah, oh iya ternyata dengan pakai, kalau mahasiswanya atau siswanya pakai pad gitu ya, atau pakai tablet, mereka jadi bisa menyimak lebih detail apa yang gurunya sampaikan di layar di depan itu, dia juga bisa nyimak secara simultan gitu. Kemudian juga bisa lebih cepat tuh belajarnya karena dia bisa coret-coret juga kan pakai tablet gitu. Terus dia bisa juga mengerjakan kuis langsung di situ, bisa dengan mudah mereview pelajarannya gitu dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya baru mengeksplor. Kalau sekarang penelitian itu dilakukan ya nggak ada gunanya gitu karena ini udah bukan sesuatu yang baru, udah diketahui banyak orang secara umum. Nah, tetapi kalau itu sesuatu yang belum diketahui atau belum banyak informasi, nah, masih patut, masih layak buat dieksplor gitu. Penelitian ini juga merupakan feasibility study atau studi kelayakan pada sesuatu. Ya, jadi belum tahu nih layak atau enggak. Nah, untuk mencobanya, untuk mengetahui layak atau tidaknya ya harus dieksplor dulu ya, itu dicoba dulu. Sebagai contoh lagi, pada waktu itu uh, ada sebuah game engine baru, yang sekarang sih bukan baru lagi, gitu ya, Unreal, gitu ya. Unreal itu kan nggak baru kan, pasti semua udah dengar lah ya Unreal Engine gitu. Tapi pada zaman itu Unreal Engine itu baru banget keluar, terus belum banyak tutorialnya, belum banyak bukunya gitu, untuk menjelaskan bagaimana mendevelop game pakai Unreal Engine. Ada seorang mahasiswa, anak peminatan game yang memilih topik itu. Jadi topiknya adalah mengeksplor sejauh mana Unreal Engine bisa dipakai untuk membangun uh, game yang multiplayer. Gitu. Waktu itu soalnya belum ketahuan kalau multiplayer performanya bagus apa enggak kayak gitu loh. Ya, dengan ada jadi dia benar-benar explore semua fitur-fiturnya, terus dia bikin
multiplayer gamenya untuk dicoba dijalankan gitu ya, dan sebagainya untuk dibandingin sama performa multiplayer game yang dibangun pakai game engine lainnya. Nah, fokusnya bukan bikin gamenya. Ya, jadi waktu itu dia bikin gamenya sederhana aja, nggak terlalu mikirin story dari game itu, nggak terlalu mikirin apa storyline, asetnya cuma sekedar dummy aset aja gitu, nggak penting gitu, karena fokusnya bukan di game developmentnya, tapi di pengukuran performa dari hasil game yang dibangun itu, kalau dibikin pakai Android gitu, dibandingin sama game yang engine yang lain gitu. Dan eksplorasi itu tentu menghasilkan sesuatu kan. Hasilnya nggak cuma sekedar, oh ternyata bisa loh gitu. Nggak ya, tapi bukan gitu. Dia hasil akhirnya juga berupa sebuah tutorial yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk kalau orang itu mau bikin multiplayer game, stepnya seperti apa kalau pakai Unreal Engine gitu. Karena waktu itu belum banyak ya tutorial semacam itu. Jadi berguna banget pada masa itu ya. Nah, kalau sekarang kalian ambil topik itu ya mungkin udah gak berguna gitu ya. Jadi harus ini ya mencari yang up to date lah ya gitu. Sesuatu yang benar-benar baru buat dieksplor gitu. Misalnya ada gadget baru gitu yang benar-benar ini ya, bukan cuma seri baru, bukan ya. Kalau seri baru mah sama-sama aja sama yang lama kan biasanya ya. Cuman uh, speknya lebih tinggi gitu kan. Ini nggak benar-benar baru gitu. Misalnya waktu awal-awal wearable device keluar gitu ya, smartwatch, terus wearable device yang lain itu baru keluar. Kita pernah penelitian juga untuk mengeksplor sejauh mana itu bisa dimanfaatin buat pengukuran kesehatan gitu ya, itu uh, benar nggak sih dia benar-benar bisa mengukur detak jantung, apa denyut, tekanan darah dan sebagainya dengan tepat gitu ya, ketimbang alat biasa gitu. Terus bisa nggak untuk memunculkan grafik pola kesehatan seseorang kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang ambil topik itu ya udah tidak up to date karena smartwatch sudah di mana-mana dengan berbagai mereknya gitu ya. Mungkin bisa explore hal-hal yang lain kalau kalian tertarik dengan topik penelitian yang sifatnya eksploratory. Ya, sesuatu yang benar-benar baru lah gitu. Yang belum ada yang mengeksplornya. Nah itu semua di depan tadi tentang penelitian. Nah sekarang penulisan karya ilmiah sendiri yang menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan juga di dalam tugas akhir. Karya ilmiah itu hasil atau produk manusia dalam bentuk tulisan biasanya atas dasar pengetahuan sikap dan cara berpikir ilmiah. Harus mengandung kebenaran ilmiah. Berarti di dalamnya itu harus ada teori, harus ada pembuktian terhadap teori, kayak gitu. Nah, kalau di ranah S1, karya ilmiah mahasiswa itu ya skripsi itu. Itu ya, itulah yang akan kalian kerjakan. Nah, buat yang magang gimana? Buat yang magang sebenarnya ada laporan magang yang mirip juga bentuknya dengan skripsi. Hanya saja mungkin bobot keilmiahannya tidak terlalu dalam seperti skripsi gitu. Ya, kalau skripsi kan benar-benar meneliti sesuatu ya. Kalau magang kan mungkin lebih ke mengaplikasikannya di perusahaan gitu. Nah, di dalam proses berpikir ilmiah, kita bisa mengajukan masalah, merumuskan hipotesis, verifikasi data, dan kemudian menyajikan hasilnya secara sistematis. Nah, pola berpikirnya ada dua. Nah, ini mungkin dua hal ini, berpikir deduktif dan induktif ini, mestinya pernah dibahas di mata kuliah FLA. Seperti mungkin antara mata kuliah soft skill atau tech skill gitu ya. Saya nggak terlalu paham karena namanya ganti-ganti melulu ya. Zaman dulu namanya mata kuliah academic writing atau critical thinking gitu ya. Nah, sekarang kan namanya ganti-ganti ya. Yang di kurikulum baru malah bukan tech skill lagi, namanya tuh kalau nggak salah reasoning gitu ya, reasoning, pembelajaran penalaran kalau nggak salah. Terus sama satu lagi yang teks itu jadi text and context.
gitu. Jadi agak beda ya. Nah, tapi berpikir deduktif, induktif itu pasti ada di mata kuliah itulah. Ya, secara umum ya. Deduktif menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum. Yang umum semua menuju menjurus ke pernyataan khusus. Menggunakan penalaran atau rasio. Berpikir rasional. Kalau yang induktif, menarik kesimpulan dimulai dari yang khusus menuju kesimpulan yang umum. Bukan menggunakan rasio atau penalaran, tetapi menggunakan generalisasi fakta statistika. Nah, berpikir ilmiah itu apa? Gabungan keduanya. Gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Yang melibatkan ada teori, ada hipotesis, kemudian uji data. Ya, apakah datanya sesuai nggak dengan teori dan menghasilkan hipotesis? Gitu, ya. Kemudian analisis hasilnya. Nah, untuk melakukan ini mungkin kita bingung ya, harus mulai dari mana sih kalau mau uh, berpikir ilmiah, menggali topik penelitian dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau menggali topik penelitian, gali idenya, melihat dari fenomena di sekitar kita, atau mungkin membaca paper-paper yang menarik perhatian kita, topiknya ya, yang penting topiknya menarik dulu buat kita. Kemudian dari paper-paper yang ada itu kita lihat gapnya. Nah, ngomongin tentang research gap itu akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya, gitu ya, research gap. Nah, sekarang yang penting kalian mikirin dulu ide topik utamanya dulu, ya. Buat yang belum punya topik, ya ini jadi PR kalian. Tapi buat yang mungkin sudah sempat kepikiran topik salah satu dosen, terus udah menghubungi dosennya, kayak Pak Ilham itu, gampang gitu ya, tinggal dituliskan aja gitu. Atau yang mungkin baru punya ide awal nih, punya ide sendiri, bukan dari dosen, ya boleh dituliskan. Karena ini sifatnya untuk refleksi kedua, ya, untuk tugas minggu depan ya. Itu sifatnya masih, apa ya, belum dalam banget gitu ya. Hasil akhirnya tuh baru berupa research model canvas seperti ini. Ya, jadi outputnya dari refleksi dua nanti adalah kayak gini. Nanti template-nya saya kasih juga di Moodle supaya kalian bisa pakai untuk mengerjakan ini research model canvas ini. Cuma ada 7 kotak yang harus diisi gitu. Isinya pun masih pendek-pendek, singkat-singkat gitu. Nah, saya jelaskan dulu ya tentang research model canvas ini. Jadi untuk mengerjakan research model canvas ini ada 7 kotak ya. Ini terdiri dari 7 tahapan. Pertama, topiknya dulu. Kalau topik ini belum judul ya, belum judul. Jadi judul itu posisinya paling terakhir, dipikir belakangan. Jadi pikir topiknya dulu. Gitu. Nah, setelah tahu topiknya, oh topik saya tentang kesehatan gitu misalnya. Kesehatan lebih spesifik lagi apa? Oh, saya mau fokus kepada pengobatan penyakit jantung misalnya. Ya udah, fokus ke situ ya. Kemudian baru nomor 2 yang harus diisi adalah masalah atau gap. Mengidentifikasi dan merumuskan kesenjangan penelitian atau research gap. Atau masalah penelitian atau research question. Maksudnya apa? Ada masalah apa dengan pengobatan penyakit jantung tadi? Gitu. Oh, masalahnya ini saya pakai contoh dunia lain selain dunia ilmu informatika ya, biar gampang aja jelasinnya, yang umum aja gitu ya. Misalnya, eh, sebenarnya untuk penyakit ini sudah ditemukan obatnya, gitu ya. Selain obat, juga sudah ditemukan pola hidup yang sehat itu sebenarnya seperti apa untuk mencegah penyakit tersebut semakin parah. Tapi ada tapi nih, kalau begitu ada tapi ini berarti ada masalah ya. Tapi ternyata pada orang-orang tertentu obat ini itu nggak cocok. Gitu. Orang-orang tertentunya yang seperti apa? Orang-orang yang selain punya penyakit jantung, dia punya penyakit ginjal juga misalnya.
itu nggak boleh minum obat itu. Nah, ini kan masalah ya, berarti ada research gap gitu yang ditemukan. Ya. Pertama, hasil research pertama ketemu obat A. Hasil kedua, ternyata obat A nggak cocok buat si penderita B gitu misalnya. Nah, terus gimana? Berarti kan harus ada yang menjembatani antara gap itu gitu ya. Nah, itulah research question. Research questionnya apa? Ya, apa yang jawaban pertanyaan apa yang ingin kalian cari jawabannya melalui penelitian yang kalian lakukan gitu. Oh ya, saya mau ini menjembatani gap itu gitu ya. Uh, Nah, terus caranya gimana? Nah, berarti kan harus mencari atau meneliti kembali kesesuaian. Tadi kalau konteksnya obat gitu ya, obat ini komplikasi dengan penyakit ini. Berarti cari obat yang tidak komplikasi gitu ya dengan penyakit tadi gitu kan. Nah, untuk nyari gimana caranya kan nggak boleh pakai coba-coba deh. Dikasih aja ke tikus gitu atau kelinci percobaan gitu ya. Dikasih diujikan. Oh, ke tikus yang ini malah mati, tikus yang itu malah jadi gemuk, ya tikus yang itu malah jadi apa gitu ya. Nah, kan nggak tentu tentu bukan seperti itu caranya gitu ya. Nah, jadi caranya pasti ada teori. Jadi teori itu adalah tahap ketiga yang harus kita isi. Mencari referensi teori sebagai arah penelitian. Jadi eh, saya akan menggunakan teori tertentu gitu. Misalnya ini karena dunia perobatan tadi kedokteran ya. Jadi harus ada teori ini. Teorinya misalnya teori XYZ gitu ya, yang bilang bahwa zat kimia ini sama kimia ini kalau ketemu tuh bentrok misalnya kayak gitu. Ini ngasal aja ya gitu. Berarti kan teori ini satu. Terus cukup nggak teori ini? Oh nggak cukup. Ada teori yang lain lagi. Nah, jadi kita banyak ngumpulin teori-teori. Gitu. Kemudian setelah itu langkah keempat adalah bagian ini tujuan. Jadi sebenarnya tujuan kita mau apa sih penelitian ini? Nah, disinilah kalian rumuskan tujuannya. Ya, tujuannya adalah menjawab masalah gap tadi, ya research question tadi kan. Kemudian nomor 5 adalah masalah novelty. Nah, novelty ini mungkin tidak menjadi yang apa penentu satu-satunya gitu. Karena gini ya, kalau ngomongin novelty, katanya ya tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari gitu ya, katanya gitu ya, ada ayat yang bilang gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang di dalam dunia penelitian itu sesuatu yang benar-benar baru atau benar-benar nggak pernah dikerjain orang lain sebelumnya. Nah, kalau yang ada kayak gitu kalian bisa nemuin, kalian bisa dapat Nobel ya, gitu kan, dapat penghargaan gitu. Nah, jadi novelty yang dimaksud ini nggak sampai segitunya sih ya, maksudnya, tetapi lebih ke arah kayak gini, penelitian, nanti kan kalian banyak cari itu paper-paper tuh, paper A bilang begini, paper B bilang begini, paper C bilang begini, tapi paper saya nanti akan berbeda dari yang mereka, atau akan membahas hal yang belum dibahas oleh si ABC itu, gitu. Aspek novelty-nya segitu ya, di mananya gitu, di sebelah mananya gitu. Misalnya saya mau menggunakan, jadi contohnya ini ya, pindah ya, bukan bukan lagi yang tentang penyakit jantung lah, ganti lagi tentang uh, membuat sistem prediksi kemenangan dalam pertandingan olahraga menggunakan algoritma algoritma apa misalnya, uh, RNN gitu misalnya ya, pakai RNN. Nah, ternyata setelah saya mencari paper-paper, dapatlah ada satu paper yang di, ini di kampus lain gitu ya. Dia sudah melakukan sistem prediksi pertandingan bulu tangkis menggunakan metode RNN gitu. Kayak hasilnya segini gitu, akurasi, presisi, ya precision recall dan sebagainya itu ya. Kalau anak data science pasti tahu itu sekian gitu. Kemudian baca lagi paper lain. Ternyata paper ini melakukan juga, tapi bukan buat
pertandingan bulu tangkis. Sekarang pertandingan sepak bola. Ya, ada pertandingan sepak bola, cuman beda data doang, tapi pakai RNN juga. Gitu. Kemudian ada paper lain. Ini bulu tangkis juga nih. Tapi nggak pakai RNN, dia pakai hybrid antara SVM dan apa gitu ya misalnya. Nah, saya harus bikin sesuatu yang novelty, yang baru. Saya mau ini pada pertandingan apa kasti gitu misalnya. Boleh dong, ya kan belum ada soalnya gitu ya. Sejauh itu memang reliable boleh dikerjakan, sejauh datanya ada tersedia, kita bisa latih mesinnya gitu kan. Nah, di pertandingan kasti pakai metode ini. Nah, dari situ kan kita bisa bilang, ini berhasil di olahraga ini, berhasil di olahraga itu. Yang ini olahraga yang lain lagi. Saya punya, ini yang belum pernah dilakukan gitu. Ya, jadi novelty lebih ke situ. Kemudian nomor 6 adalah memilih model atau pendekatan penelitiannya. Nah, kalau di situ nomor 6 ini metode ya. Jadi boleh kalian tuliskan dengan metodologinya apa dalam melakukan penelitian ini. Seperti misalnya, oh saya akan ambil datanya dari uh, apa ya, dari situs olahraga gitu ya. Di mana di situ situs itu menyediakan banyak data record data hasil pertandingan dengan kelihatan tim yang bertanding tim A melawan tim B, pemenangnya adalah tim A. Kemudian tim A melawan tim B lagi, pemenangnya tim B gitu ya, berapa kali menang gitu. Dengan nilainya, skornya segini-segini kayak gitu. Datanya lengkap. Nah, setelah ngumpulin data, berikutnya saya akan melakukan normalisasi, kemudian cleaning, dan apa, pokoknya langkah-langkahnya tulis aja semua. Pelatihan ya, uh, training model, kemudian testing modelnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, baru setelah itu, langkah terakhir adalah mengisi kotak terakhir, judul. Apa judulnya? Nah, judul bisa kita susun belakangan, karena kita harus mengisi 6 unsur itu dulu. Kemudian, nah, kita formulasikan judul dengan cara mengkombinasikan minimal 3 unsur dari RMC itu. Ada 6 kan ya? Kita combine aja. Misalnya, metode, teori, tujuan. Metode, topik, masalah. Misalnya, digabung aja 3 gitu ya. Jadi metode, tujuan, masalah. Topik, tujuan, metode. Kebaruan, tujuan, masalah. Jadi ambil 3 unsur dari kotak-kotak ini untuk dijadikan judul. Gitu. Kebayang ya, misalnya apa ya? Uh, prediksi, ya saya mau pakai yang ini, yang kebaruan ya. Nah, kebaruan tujuan masalah gitu ya. Jadi uh, prediksi hasil pertandingan kasti gitu ya. Kan tadi yang baru kastinya gitu ya. Uh, tujuannya apa? Misalnya tujuannya untuk menentukan strategi bermain di pelatihan apa gitu ya, misalnya di lembaga pelatihan tertentu namanya gitu ya, dengan teori, mungkin pakai teori aja ya, kebetulan tujuan teori dengan teorinya yang dipakai dengan metode CNN misalnya gitu. Nah, jadi muncul ya, harus ada bla 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 dengan bla 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 untuk bla 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 misalnya gitu ya, pasti gitu. Kalau tujuan pasti bla bla blanya itu untuk ya, untuk bla 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 gitu ya. Nah, kebaruan ini barangnya dengan apa, dengan teorinya gitu ya. Ada 3 unsur lah pokoknya, atau dibalik gitu ya, penerapan metode CNN untuk memprediksi bla 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 pada kasus permainan bla 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 gitu misalnya. Ya kan itu kelihatan ada metodenya, ada untuknya untuk apa, dan pada masalah apa. Nah, jadi
Silahkan mengerjakan ini sebagai bahan refleksinya. Itu sudah saya taruh sih di itu apa di Moodle ya. Nanti template-nya kayaknya lupa saya unggah ya. Nanti template-nya saya tambahkan di assignment-nya ya. Nah, jadi sekedar diketahui aja, research model canvas ini terinspirasi dari bisnis model canvas yang kita mungkin pernah pelajari di mata kuliah technopreneurship ya, apa inovasi teknologi dan bisnis ya, pernah bikin kan ya bisnis model canvas. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari sana gitu. Kemudian terinspirasi dari PMC dan research project model canvas. Itu bisa cari sendiri referensinya ini. Yang jelas kita pakai jadinya ini RMC ini. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya uh, lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan? Ada? Belum ada pertanyaan? Ya, kalau gitu saya lanjut lagi ke hal yang lebih detail dari RMC ini ya. Untuk yang pertama ya. Untuk topik sih, tadi sudah berkali-kali saya dibahas ya, pilihlah topik, dalam memilih topik itu topik yang memang kalian tertarik. Kalau kalian nggak tertarik ya jangan. Dan selain tertarik juga kalian pasti punya dasar ilmunya. Jangan sampai kayak gini, saya mau bikin game, tapi saya bukan anak game. Nah itu agak sulit gitu ya. Sulitnya adalah karena nggak terbiasa kan bikin game. Atau saya mau bikin game, tapi saya bukan gamer. Itu juga sulit gitu ya. Nah, seorang gamer belum tentu bisa bikin game. Tapi seseorang yang bikin game itu pasti gamer. Pasti berangkat dari dia adalah seorang gamer. Kalau enggak, dia nggak punya ide bagaimana membuat game yang menarik. Gitu kan. Bagaimana membuat game yang bisa eh, menyenangkan pemainnya gitu. Nah, terus juga kalau bukan anak game mau bikin game, berarti kan selama ini belum pernah bikin game mungkin gitu ya. Itu nggak tahu cara bikin GDD kayak gimana, cara bikin aset yang benar kayak gimana ya. Jangan gitu, jangan ambil topik yang kita nggak punya skill di situ. Gitu. Atau misalnya ada yang nekat gitu ya waktu itu. Saya mau bikin solusinya berupa aplikasi gitu, ada masalah terus solusinya mau dibikinin aplikasi berbasis mobile, tapi saya sendiri tuh belum pernah bikin mobile apps. Waktu mata kuliah mobile programming kemarin itu saya cuma nebeng sama teman kelompok saya nggak ikutan coding gitu. Nah itu nekat ya, itu salah satu contoh yang nekat kan gitu ya. Jadi pilihlah yang jangan nekat gitu ya, pilihlah yang kalian memang skillful gitu untuk mengerjakannya. Dan pilih juga yang sekiranya itu datanya juga kalian mudah peroleh. Jangan sampai, oh datanya gampang lah, nanti dicari-cari juga ada. Jangan gitu ya, karena ternyata setelah dicari, terus setelah bimbingan lah ya sama dosennya, dilihat datanya, loh kondisi datanya nggak lengkap begini ya, bagaimana bisa gitu ya. Jadi yang terjadi juga sama bimbingan saya pernah ya. Jadi akhirnya dia jadi pindah pindah bukan pindah topik sih tapi pindah objek gitu. Dia mau menganalisa traffic jaringan. Kemudian mau melakukan prediksi supaya bisa antisipasi kapan sih jaringan itu biasanya bermasalah, bisa antisipasi dengan misalnya menambah bandwidth dan sebagainya pada jam-jam tertentu atau jam-jam sibuk. Intinya itu kayak gitu. Jadi itu kan berarti topiknya tentang ada jaringannya, terus ada machine learning-nya juga gitu. Nah, terus datanya saya tanya, datanya dari mana? Oh, gampang itu saya mau pakai data dari rumah sakit katanya. Nah, ternyata
di lapangan dia nggak bisa dapat data itu, nggak dikasih, nggak ada izin untuk ini dapat data itu. Akhirnya dia pindah ke sekolah. Nah, masalahnya adalah rumah sakit itu kan sebuah perusahaan yang beroperasi 24 jam ya. Jadi jaringan itu penting banget gitu kan. Bank itu juga jaringan penting banget 24 jam. Nah, sekarang dia ambil datanya dari sekolah. Sekolah itu kan beroperasi setengah hari doang. Sore ke malam sampai besok pagi itu kan sekolah tutup. Nggak perlu jaringannya nyala juga nggak apa-apa gitu ya. Terus dia bisa dapetin data jaringan dia eh, bermasalah itu kapan aja, itu kan juga hanya pada hari-hari tertentu, misalnya pada saat musim ujian di mana semua apa harus submit jawaban. Nah, biasanya kayak kita ya, kalau musim ujian moodle-nya langsung down gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, eh, dia nggak bisa dapetin data itu karena dia ngambil datanya itu sekarang gitu. Sekarang ini di sekolah belum musim ujian, jadi waktu dilihat datanya, lo nggak ada masalah apa-apa. Berarti analisa dia yang awal ada masalah, sering kendala, itu kan salah. Itu karena apa? Karena dia lakukan analisa itu waktu itu terhadap rumah sakit gitu. Tetapi data yang dia pakai ternyata data sekolah. Yang mana di sekolah itu nggak terlalu masalah. Kalaupun sempat putus 1 detik gitu nggak ada masalah. Nanti nyambung lagi kok gitu ya. Nggak berasa buat usernya. Nah, hal-hal kayak gitu, hal-hal teknis. Tetapi itu harus diprediksi dulu sebelum kalian mulai. Gitu. Ada nggak datanya? Ah, gampang nggak saya dapetin datanya? Gitu. Ada yang pernah menggampangkan. Oh gampang, saya bisa dapat data itu karena orang tua saya kerja di sana. Oke, kalau kayak gitu boleh. Nah ternyata setelah dijalanin nggak mudah gitu ya. Ternyata biarpun orang tuanya kerja di situ, perusahaannya nggak mau kasih datanya. Itu kan data konfidensial gitu ya. Nah, dan kita kan nggak bisa re-engineering atau apa meng-create data sendiri kan. Oh gampang lah cari dari Kaggle. Oh ternyata yang di Kaggle nggak sebanyak itu. Cuman sedikit banget karena yang di Kaggle itu biasanya cuma untuk kepentingan edukasi kan. Buat oke lah kayak misalnya kalian tugas mata kuliah pengantar data science gitu. Nah datanya dikit nggak apa-apa kan. Ambil dari Kaggle gitu. Datanya mungkin dummy juga gitu. Kan cuma buat belajar, buat latihan aja. Tapi kalau skripsi nggak bisa kayak gitu kan. Harus data yang real gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus dipikirin. Ya, oke. Kemudian panduan lagi ya untuk memilih, ini sebentar, untuk menentukan perumuskan gap atau masalah research gap ya. Itu caranya kayak gimana? Nah, ini akan jadi satu topik sendiri gitu karena cukup panjang ya. Jadi pertemuan yang berikutnya kita akan membahas research gap. Tapi sejauh ini sih kalian mungkin cukup menggunakan 3 paper aja dulu gitu sebagai bahannya. Itu 3 sampai 7 paper lah yang terkait dengan topik itu. Kemudian nanti karena ini masih sederhana banget sih riset model kanvas. Nanti yang lebih lengkapnya itu ditulisnya di tugas yang berikutnya gitu ya. Jadi tugas ini memang bertahap ya, sengaja dibuat bertahap supaya kalian kerjanya cicil gitu ya. Untuk research gap ini sebenarnya ada macam-macam jenisnya. Ada yang namanya evidence gap, ada knowledge gap, ada practical knowledge gap, methodological gap, empirical gap, theory gap, dan population gap. Nah, itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya, gap-gap itu ya. Kemudian untuk membahas teori, nah, bagaimana tuh cara atau pedoman untuk nyari teorinya? Uh, Setelah topik dan masalah udah ditentukan, kan kita cari teori. Teori itu bukan masalah benar atau salah, tetapi lebih ke apakah teori itu berada di dalam kerangka ilmu kita atau enggak, teori yang tepat atau enggak, dan apakah teori itu memang juga pernah atau sudah banyak digunakan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang serupa. Gitu. Kalau iya, nah itu kan berarti nyambung sama ini paper-paper yang kita gunakan di sini. Nah, panduan untuk memilih teori adalah teori yang berada di kerangka penelitian yang sesuai tadi ya. Kemudian bisa dipakai untuk merumuskan masalah dan hipotesisnya. Dan bisa digunakan untuk menentukan
hasilnya. Kemudian berikutnya, kalau masalahnya udah ketahuan apa, tujuannya gampang sih. Ya. Bisa menentukan tujuan dari berdasarkan persoalan itu. Misalnya, pakai ini ya, contoh apa? Kita mau mengukur faktor penyebab itu tadi ya, jaringan bermasalah itu ya, jaringan dia sering bermasalahan. Nah, itu kan berarti didahului dengan data. Dari data itu kelihatan pada sering apa frekuensi masalah terjadi pada jaringan di sekolah itu. Kemudian dari data juga ketahuan pada jam-jam berapa aja masalahnya biasanya terjadi, atau pada tanggal atau bulan-bulan tertentu kah, atau pada periode tertentu kah. Nah, dari situ tujuannya adalah untuk meneliti faktor penyebab masalahnya apa. Kemudian tujuan kedua untuk mencari solusinya. Maka solusinya adalah meningkatkan bandwidth secara otomatis pada saat terjadi jam-jam sibuk, misalnya gitu. Ya, biasanya tujuan itu menjawab masalah. Masalah biasanya diawali dengan pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, gitu. Ya, 5W1H itu ya. Tapi mungkin buat kita lebih seringnya cuma apa, bagaimana, mengapa, gitu ya. Yang siapa dan di mana itu mungkin nggak jadi masalah buat kita, gitu ya. Who dan where-nya itu nggak masalah. Yang penting adalah ininya, why, how, ya, dan apalagi what ya. Kemudian untuk kebaruan ya, kebaruan tadi saya udah banyak jawab ya, gitu ya, jelasin ya seberapa baru yang dimaksud di sini. Nah, karena kita nih levelnya S1 ya. Untuk S1, kebaruan itu yang penting kita menggunakan data baru. Belum pernah orang neliti di data itu, gitu. Kayak tadi, orang udah pernah bikin untuk data bulu tangkis, data pertandingan sepak bola. Sekarang saya data pertandingan tinju, gitu. Nah, itu kan baru datanya, gitu. Itu namanya low level novelty. Jadi novelty-nya low level aja. Itu kalau S1 nggak masalah. Nggak harus bikin rumus baru, metode baru gitu. Enggak. Kalau S2 baru bisa menggunakan metode baru, atau alat baru. Jadi itu middle, ya, middle level novelty. Nah, kalau S3 itu high level, ya, high level novelty ya, karena sudah menggunakan cara-cara analisis yang baru. Metodenya, metodologinya juga baru. Oke, kemudian untuk metode dan metodologi itu sama kayak masalah dan gap nanti dibahas di pertemuan khusus, metode juga akan dibahas di pertemuan khusus lagi. Ya, karena ini adalah bagian dari sebenarnya metodologi penelitian ya. Oke, mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan ya. Sekali lagi nanti dari situ kalian bisa ambil 3 dari 6 yang ada untuk mengisi yang ketujuh judul ya, dengan kombinasi seperti ini. Nah, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum saya lanjut lagi. Untuk merumuskan judul tadi kan pakai kombinasi ini ya, kombinasi 6 ini ya. Ya, jadi tiga dari 6. Nah, eh, sehingga menciptakan sebuah judul yang menarik. Judul yang menarik adalah judul yang menggambarkan isi. Dari baca judulnya orang bisa kebayang, oh ini kerjain apa sih, itu jelas dan ringkas, nggak panjang lebar. Kita punya batasan, batasannya adalah untuk aturan kita ya, skripsi kita ya di UPH 14 kata maksimal, gitu ya.
itu tidak memperhitungkan stop word dan itu ya penghubung ya kayak dan atau di itu nggak usah dihitung itu ya, itu total 14 kata yang maksimal. Jadi itu sudah cukup jelas dan ringkas mengandung informasi utama gitu. Jadi jangan sampai terlalu luas ya, misalnya misalnya apa ya, membuat misalnya judulnya medical informatik, nah itu terlalu luas ya. Apanya yang dari medical informatik yang mau dikerjakan itu sangat luas banget ya, harus mengandung informasi utamanya gitu ya. Kalau topik boleh ya, topiknya medical informatik, tapi judul harus lebih spesifik lagi gitu ya. Kemudian menarik perhatian dan memunculkan rasa ingin tahu, jadi orang baca jadi pengen tahu lebih lanjut gitu. Nah, tapi yang namanya menarik perhatian dan memunculkan rasa ingin tahu itu jangan seperti kalau kalian bikin judul novel atau judul film ya. Nah, itu kebangetan sih kalau ya judul novel, judul film, judul-judul populer itu kan emang sengaja apa dibikin sangat memunculkan rasa penasaran kan. Terlalu singkat tapi ya jangan pakai cara kayak gitu. Dan jangan juga pakai gaya bahasanya orang politik atau gaya bahasanya majalah. Ini ingat ini karya ilmiah. Kalau majalah itu sukanya kan pakai ada dua kata terus ada titik dua baru dipanjangin gitu ya. Nah itu contoh judul yang populer tetapi tidak cocok kalau dijadiin judul skripsi gitu ya. Karena unsur penelitiannya jadi nggak kelihatan gitu lah ya. Eh, Sebagai contoh ya, saya cari dulu judul salah satu judul berita lah ya. Biasanya judul berita itu menarik gitu ya. Bentar, saya cari dulu ya. Jadi internetnya memang agak lambat. Saya share screen aja deh. Nah, misalnya ini judulnya Pasar Baru Kembali Bergeliat, koma, berharap Jakarta aman. Ini kan dua frase yang sebenarnya nggak ada ininya, nggak berhubungan secara langsung, tapi kemudian dihubungkan karena ini judul berita. Nah, itu nggak boleh gaya kayak gini gitu ya di dalam judul skripsi ya. Menjaga kewarasan di tengah riuh, koma, peduli sekitar dan diri sendiri. Nah, ini kan dua hal juga yang disambungkan. Nah, ini pernah dilakukan salah satu yang mengusulkan topik skripsi beberapa semester yang lalu gitu. Nah, itu saya komentarin loh, itu kamu judulnya kayak judul artikel populer, terus juga lebih ke judulnya anak ilkom atau apa ilmu, ilmu politik gitu ya. Jadi jangan pakai judul-judul yang seperti itu ya. Biasanya gaya bahasanya kan dua anak kalimat ya gitu. Ya, jadi tidak cocok untuk judul karya ilmiah ya gitu. Nah, jadi yang lebih cocok yang seperti apa ya yang ini tadi yang mengandung unsur. Nah, ini saya harus share screen balik lagi ke yang tadi ya, Pak ya. Tadi belum selesai. Share screen balik ke PPT-nya. Ya, harus terdiri dari kombinasi ini ya, tiga hal ini tadi.
Kemudian menggambarkan keunikan atau kontribusi penelitian. Jadi dari judulnya kelihatan ada kontribusi gitu ya, karena misalnya eh, sistem rekomendasi pemilihan program studi tuh bagi siswa SMA. Nah, itu kan berarti kontribusinya, oh ini membantu siswa SMA buat milih mau kuliah di mana gitu kan, dengan menggunakan metode bla 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 gitu kan, dan bla 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 ada 3 kata itu ya. Dan bisa menggambarkan manfaat atau relevansinya buat si pembaca. Ketika si pembaca baca atau ketika kalian membaca paper orang, berasa kok ya papernya bicara tentang apa. Oh ini menarik nih, ini cocok buat saya gitu. Lebih detailnya lagi baru kalian baca abstraknya. Oh abstraknya, ya ini relevan dengan apa yang saya cari. Baru selanjutnya kalian baca isinya gitu ya. Jadi ketika kita mencari sesuatu kan yang kita baca duluan judulnya. Jadi artinya judul itu harus jadi pintu masuk, jadi harus menarik gitu ya. Nah, beda sama film dan novel ya, itu justru di judulnya dibikin setidak jelas mungkin kan, sependek mungkin, yang membuat orang jadi bertanya-tanya dan pengen beli tiket buat nonton gitu ya. Tapi kalau skripsi ya nggak gitu, harus dibuat jelas. Kalau nggak jelas orang nggak tertarik buat baca ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan seputar berpikir ilmiah dan mencari ide penelitian. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya share satu ide lagi ya, layar lagi yaitu layar Moodle. Jadi kita kan berada di hari ini di tanggal 3 September ya. Oke, kita udah selesaikan ini. Nanti PPT-nya saya taruh di pertemuan ketiga ini. Kemudian pertemuan keempat minggu depan, tanggal 10 September, kita kembali lagi asinkron. Ya, jadi ketemu laginya di 17 September, pertemuan kelima. Nah, di kegiatan asinkron, yang kalian lakukan adalah membuat refleksi dua. Refleksi dua adalah kanvas model penelitian yang tadi, research model kanvas ya, membuat kotak-kotak itu ya, 7 kotak itu ya. Template-nya nanti saya taruh di sini ya, di assignment-nya saya udah buat ya, jadi cuma template-nya belum saya attach ya, sebentar saya attach-kan di sini ya. Jadi di sini penjelasannya adalah mahasiswa merefleksikan materi yang diterima pada sesi hari ini dan pada sesi presentasi topik penelitian dosen yang sudah dilakukan semester lalu di akselerasi, recorded, rekamannya ada di sini, bawah sini, ya, dan menuliskan draft ide penelitian ke dalam RMC. Nah, template-nya nanti tersedia ya. Nah, catatannya adalah eh, ya, topik yang disubmit pada tugas ini bukanlah topik final, tapi ide awal. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya, wah ini belum matang nih idenya, nggak apa-apa. Itu tulis aja. Justru lewat itu proses. Ya, nanti saya akan komentarin kekurangannya di mana gitu ya, supaya bisa diperbaiki gitu. Jadi setelah submit RMC itu, Anda masih punya ruang untuk mengubah ide penelitian atau menyempurnakan idenya setelah memiliki topik yang lebih jelas dan detail. Setelah mungkin nanti baca paper lebih banyak lagi dan menemukan gap ya, gap yang lebih banyak lagi yang kita akan membahas di pertemuan berikutnya tentang gap gitu ya, research gap dan tentang metodologi kan. Jadi nggak apa-apa, ini tahap awal aja gitu. Nah, karena masih tahap awal dan simple ya, cuma kotak-kotak itu ya, bukan paper yang panjang lebar, Anda dipersilakan submit lebih dari satu ide penelitian. Tapi masing-masing dalam kotak yang berbeda ya, bikin 2 RMC gitu, yang isinya beda. Ini calon plan A dan plan B gitu, boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian submit,
di assignment ini dan nanti kalian presentasikan pada sesi 5, 2 minggu lagi. Itu seperti yang tadi saya tunjuk 3 orang secara dadakan, ya nanti minggu depan juga di awal saya akan tunjuk 3 orang dadakan juga, jadi semua harus siap untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, ini untuk rekaman topik yang kemarin. Silakan kalau masih perlu mereview kembali, boleh nonton rekamannya. Kemudian, kalau berminat dengan salah satu topik, segera hubungi dosennya. Jangan nunggu-nunggu, gitu ya. Saya paling nggak suka kalau kayak gini nih. Waktu itu ada, hari ini di presentasi RMC nih, dia udah submit. Terus saya tanya, udah menghubungi dosennya belum? Belum, Bu. Ini baru saya hubungi, tapi belum dijawab, gitu. Kapan kamu menghubungi? Tadi pagi. Ya, itu terlalu mepet ya. Maksudnya kelasnya sore, hubungi dosennya baru tadi pagi. Jangan kayak gitu ya. Jadi sesegera mungkin kita punya waktu 2 minggu dari sekarang kan untuk kita ketemu lagi. Masa iya saat tadi pagi masih 2 minggu lagi kalian baru hubungi gitu ya. Jadi kalian gunakan waktu yang ada dengan optimal gitu. Kalau perlu besok pagi ya kalian hubungi dosennya. Itu setelah kalian nonton rekamannya terus tertarik ya hubungi dosennya, bilang aja bahwa saya udah dengerin presentasi Bapak atau Ibu dari topik penelitian dosen untuk skripsi ya, yang semester kemarin. Nah, saya baru ambilnya sekarang gitu ya. Jadi sekarang saya mau ambil topik ini. Apakah topik ini sudah diambil mahasiswa lain atau belum? Masih boleh saya ambil atau enggak gitu ya. Tanyanya kayak gitu ya. Lewat email boleh, lewat apa, kalau kalian udah akrab sama dosennya gitu atau udah biasa komunikasi dengan dosen tersebut sebelum-sebelumnya kan pasti punya kontaknya kan, hubungi aja gitu. Mungkin ada dosen yang lebih suka WA, ada yang lebih suka Teams atau apa ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah hubungi terus dosennya belum jawab-jawab juga, boleh bilang ke saya gitu supaya saya bantu follow up gitu. Tapi jangan sampai yang kayak gini ya, Bu, bapaknya udah saya hubungi tapi belum jawab. Kapan kamu hubunginya? 2 menit yang lalu. Ya itu kebangetan gitu ya. Atau baru tadi pagi gitu ya. Jangan kayak gitu gitu ya. Jadi kalau bisa segera gitu. Supaya masih ada waktu kan buat follow up sebelum nanti 2 minggu lagi kalian presentasi gitu. Ya karena ini waktunya mepet sekali untuk itu apa, satu semester ini kalian targetnya kan harus nyelesain dapat topik terus nyelesain bab 3 kan itu supaya bisa lanjut ke TA2 semester depan. Kalau ini nggak selesai kalian nunggunya lama loh itu ya. Kalau TA1-nya nggak lulus nih, nunggunya itu harus di Axel, bukan di genap TA1 nggak ada. Gitu. Karena apa? Karena TA2 itu hanya dibuka di ganjil dan genap. Jadi kalau kalian ambil TA1-nya di genap ya percuma gitu ya. Nanti TA2-nya juga tetap harus nunggu ganjil lagi gitu kan. Nggak bisa diaksel gitu. Ya, jadi jangan buang waktu gitu. Nah, kalau yang nggak lulus TA1 waktu semester Axel kemarin memang masih bisa mundurnya ke ganjil kan gitu. Ya, kalau yang sekarang ganjil mundurnya ke Axel. Karena skripsi TA2 itu hanya diganjil dan digenap aja. Itu aturan pemerintah ya seperti itu. Jadi, tapi kalian beruntung ke TA1-nya itu diganjil. Karena apa? Lebih panjang waktunya ketimbang teman-teman yang di Axel kemarin. Ya, nah udah lebih panjang, masa iya nggak selesai? Harus selesai dong, gitu ya. Waktunya juga lebih panjang nih, 2 minggu. Kalau yang teman-teman kemarin cuma seminggu. Per ini ya, tiap tugas itu cuma 1 minggu gitu. Jadi seminggu kan ketemu 2 kali. Pertemuan pertama sinkron, kedua asinkron. Minggu depan udah sinkron lagi gitu. Itu kalau di Accel. Kalau di Ganjil hilang 2 minggu. Ya, jadi harusnya waktunya cukup untuk menghubungi dosen sekaligus menunggu dosennya merespon. Ya, cukup lah. Nggak, masa iya ada dosen yang udah 2 minggu dihubungi nggak jawab juga. Ya kan? Pasti sudah dijawab. Atau kalaupun belum, ya dalam 3 hari lah misalnya belum dijawab, kalian boleh follow up gitu ya. Atau minta tolong saya yang follow up, hubungi saya aja gitu ya.
Kalau saya kan bisa langsung colek dosennya karena ketemu setiap hari gitu ya. Kamu kan, kalian kan nggak ke kampus gitu ya. Jadi online. Begitulah kira-kira ya rencana ke depan kita. Ya. Jadi tugas kalian minggu depan adalah mengerjakan refleksi ini. Nggak harus nunggu minggu depan sih. Ya, mulai hari ini juga boleh. Kan sudah ada bahannya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Untuk yang tugas refleksi 2 ini kan ada refleksi sesi presentasi topik dari dosen ya, Bu. Nah, ini kita kita summary per dosennya atau yang kita tertarik aja, Bu? Oh, yang tertarik aja kan begini. Ini sebenarnya refleksi 2 ini itu bukan refleksi dari topik presentasi dosen. Bukan. Tetapi refleksi dari materi hari ini. Yang tentang topik penelitian. Nah, refleksinya dalam bentuk mengisi RMC. Yang RMC yang kotak-kotak tadi. Itu. Tadi nyimak nggak? Nyimak, Bu, nyimak. Ya, jadi nggak usah bikin refleksi lain lagi. Nggak usah bikin refleksi kayak yang refleksi 1 kemarin gitu. Bukan. Bentuknya sesuai template aja yang kotak-kotak tadi itu. Diisi. Nah, isinya apa? Tergantung topik penelitian masing-masing. Kalau yang udah punya ide, ya pakai ide sendiri. Kalau yang belum punya ide dan mau ikut penelitian dosen, baru dengerin rekaman, gitu ya. Rekaman penelitian topik dosen yang diusulkan oleh dosen semester lalu, gitu. Jadi bukan untuk semua dosen kalian refleksiin, nggak usah gitu. Buat apa? Kalau nggak diambil kan nggak usah ya. Jelas ya? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas, Bu. Ya, oke. Ada lagi topik lain, pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, ini saya saya bisa akhiri ya pertemuan ini. Ini saya tambahkan ininya ya, template RMC yang belum ada di sini ya. Saya upload aja di bagian refleksi ini ya. Saya taruh di sekali. Nah, ini dia additional filenya. Ini belum muncul nih, saking lambatnya. Nah, ini template research model kanvasnya ya. Jadi gunakan aja template ini. Diisi dengan topik kalian masing-masing. Itu yang nanti di submit ya di sini. Oke, saya sudah tambahkan ya template di refleksi 2 ya. Nah, ini udah ada doc-nya ya di template-nya. Baik, mungkin saya bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Kita ketemu lagi secara online di 2 minggu dari sekarang ya. Jangan lupa kerjakan ini dalam 2 minggu ini RMC-nya ya. Oh, ada yang ini ya baru datang ya. Agak telat ya tadi. Oke. Matthew dan oke, nanti saya tandain di daftar hadir. Oke. Siapa lagi tadi yang tidak ada waktu saya absen? Saya, Bu.